macam iblis kayak gini, kayak mana rupanya lah. Alam, APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Akhir-akhir ini ya, FYP gue isinya lagi ada. Miris, viral perempuan melahirkan malah dimaki-maki mertua. Sebelum kita lanjut, terima kasih yang sudah like dan subscribe channel Fakta Populer. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Baru-baru ini, viral kisah perempuan melahirkan dimaki-maki oleh ibu mertua menjadi viral di media sosial. Kisah ini dibagikan dalam unggahan di Facebook Persalinan Irga. Dalam postingan berupa video, tampak seorang bidan sedang membantu proses persalinan pervaginam dari pasiennya. Video berdurasi 29 detik ini memperlihatkan kesulitan pasien saat mencoba melahirkan bayinya. Ia sempat beberapa kali melontarkan kata-kata "tidak bisa" saat mencoba mengatur napas. Tak lama setelah kata-kata itu keluar, terdengar suara perempuan yang tidak tertangkap oleh kamera. Perempuan itu diduga adalah ibu mertua dari pasien yang tengah melahirkan. Ibu mertua itu lantas bicara dengan nada marah-marah ke menantunya. Ia mengaku lelah menunggu sang menantu untuk melahirkan cucunya. Emosi sang mertua kembali memuncak saat menantunya kembali terlihat sulit mengatur napas. Mertua itu lalu mengatakan kalimat yang cukup menyakitkan untuk menantunya yang tengah berjuang melahirkan. Postingan yang viral ini banyak memicu reaksi dari netizen. Beberapa di antaranya mengaku ikut kesal dengan perkataan yang dilontarkan oleh mertua ke menantunya. Melahirkan dapat menjadi momen tak terlupakan bagi seorang perempuan. Selama melahirkan, dukungan keluarga diperlukan untuk memperlancar setiap tahapan dari proses persalinan. Berita tersebut menjadi perbincangan netizen. Inilah tanggapan netizen di media sosial. Gimana kalau menurut kalian, gengs? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kau kira kau sudah capek? Kita di sini pikahan. Mantap dulu. Nggak bisa pikahan. Biar mati dulu, tapi lahirkan dulu itu anak. Bicara anak. Ngapain sih? Aku menapas. Itu bontas. Semangat kau. Itu dengarkan itu bidang kau ini. Itu suami itu capek. Aku napas jangan begitu. Kasih perbaiki. Kok ada mertua macam iblis kayak gini? Kayak mana rupanya lah. Alam, APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Akhir-akhir ini ya, FYP gue isinya lagi ada perempuan melahirkan. Di dalam ruangan tersebut ada suami dan mertuanya. Begitu perempuan ini mau melahirkan, mertuanya ini marah-marah lah dia, teriak-teriak lah dia lah macam iblis pula. Kalian tengoklah dulu videonya, jangan emosi ya kalian ya. Kutunjukkan cuplikannya. Kira kau sudah capek? Kita di sini kan. Mantap dulu. Nggak bisa diganti. Biar mati dulu, tapi lahirkan dulu itu anak. Bicara anak. Ngapain sih? Aku menapas. Kebayang kalian kalau aku yang ada di ruangan itu, ha? Kebayang kalian kalau aku yang sedang melahirkan atau aku adalah bidannya atau aku adalah bidan yang membantu yang nyenterin itu, ha? Kebayang kalian kalau aku ada di situ, ha? Kalau nggak kucampakkan ibu-ibu itu, ha? Mertuanya itu adalah seorang ibu yang sedang melahirkan ini adalah perempuan juga. Ini sama-sama perempuan, sama-sama seorang ibu gitu. Cemana rupanya, ha? Kemana pikirannya? Kemana dia otak itu, kah? Yakin orang ini reinkarnasi jadi iblis orang ini, bukan manusia orang ini. Nggak ada orang tua kayak gini rupanya. Kalau kau capek menunggu berapa malam berapa hari itu, ngapain kau di situ? Nggak bisa kau pulang, ha? Cuma ku tonton lewat video yang sepenggal itu aja. Panas mendidih hatiku punya, ya kan? Kayak mana rupanya perempuan itu kalau tinggal bareng mertuanya? Kan kita nggak tahu dia perempuannya itu tinggal bareng mertuanya atau enggak gitu ya kan. Terus kita juga nggak tahu kesehariannya dimaki-maki atau enggak. Tapi kesimpulan asumsi gua, kalau cuplikan sesingkat ini aja mertuanya bisa kayak gitu, mungkin kesehariannya dimaki-maki habislah perempuan itu. Terus pertanyaanku, suaminya ini cemana? Suaminya ini kemana? Istrinya dimaki-maki seperti itu sampai terlontarlah dari mulut mertua setan iblis itu ya. Terlontarnya kayak gini, ya kan? Kayak yang kalian lihat dengar tadi itu, ha? Sampai nggak sanggup aku ngomong ini, ha? Nggak apa-apa mati, yang penting lahirkan dulu anak itu. Cemana rupanya, ha? Setan pun takut nengok kau. Itulah alasan dan sebab kenapa kita para perempuan kalau tidak diterima baik oleh calon mertua kita, tidak diterima baik oleh orang tua pasangan kita, tinggalkan sayang. Tinggalkan. Kau mau seumur hidup bersama suamimu bahagia hahe, tapi begitu ketemu dengan mertuamu, kau diperlakukan seperti sampah, ha? Mau kalian? Kalau aku lebih baik mengorbankan perasaanku terhadap calon suamiku daripada seumur hidupku aku harus menghadapi mulut iblis yang seperti itu. Kau
Tahu kalian, kalau mau dibilang salah istrinya karena salah pilih suami, belum tentu juga. Mungkin suaminya nggak seperti itu. Tapi menurutku, salah suaminya. Kenapa nggak bisa tegas sama ibunya? Kenapa nggak bisa tegas ngomong ke orang tuanya? Minimal banget nih. Waktu istrinya sedang melahirkan, kau suruh ibu kau itu cabut. Kau suruh ibu kau itu angkat kaki dari ruangan itu. Mau bagaimanapun, mertua itu bukan orang tuamu. Mertuamu itu tidak akan sebaik orang tuamu. Sekalipun ada mertua yang luar biasa baiknya, tapi itu perbandingannya berapa banding berapa? Bagaikan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Tahu kalian? Paham kalian? Aku pernah melahirkan, dan aku pun melahirkan di bidan. Kau tahu bidannya bilang, kalau gua tidak bisa melahirkan normal dalam waktu beberapa saat yang ditentukan, gua harus segera dilarikan ke rumah sakit dan melakukan tindakan sesar. Puji Tuhan, alhamdulillahnya gua berhasil lahiran normal dalam waktu 3 jam. Tapi apakah semua perempuan bisa melahirkan dalam waktu 3 jam? Kalian pikir ngeden, mengeluarkan seluruh tenaga dalam waktu melahirkan tersebut, emang nggak capek? Hah? Kalian tahu kan, banyak di luaran sana seorang ibu yang tidak bernyawa lagi setelah melahirkan anaknya. Tahu kalian? Kalian juga tahu kan, kalau melahirkan itu adalah pertaruhan nyawa antara hidup dan mati. Bagus-baguslah kalian cari pasangan dan cari mertua. Mungkin kalau dalam pernikahan kalian dengan suami kalian tidak bertengkar, tapi kalian bertengkar dengan mertua kalian yang macamnya kayak iblis, betul-betul iblis seperti itu mulutnya, mungkin kau bisa bercerai dengan suamimu. Tapi rasa traumamu itu akan menghantuimu seumur hidup. Tahu itu? Kalau mau mati aja. Yang penting lahirin dulu itu anakmu. Suamimu sudah capek nungguin kamu lahiran tahu. Weleh. Sak jeke urepe Mbak Inem Jogja ya pengen ngerukupin orang pakai bagor ya baru sekarang ini. Ya aku pengen ngerukupi itu yang ngomong itu pakai bagor tak uncal kayak di selokan. Jadi guys, lewat di FYP Cak Inem Jogja itu ada seorang wanita yang sedang berusaha melahirkan anaknya secara normal. Ya dalam kondisi dia itu panik bagaimana cara melahirkannya, stres, itu ada omelan dari ibu mertuanya. Yang mana dikatain cepetan lahiran, kita sudah capek 5 hari, kamu ini kenapa itu? Sudah diperingati sama bidannya, Bu jangan dimarahin, disemangati. Masih aja bilang, tuh dengerin tuh bidannya, gara-gara kamu semua capek semua, mati aja sana, yang penting anaknya lahir. Allah ya Tuhan, tolong itu ya keruwesen lambene kuwi sing ngomong itu ya. Jadi orang melahirkan itu butuh support ya. Makanya pentingnya di saat kita melahirkan itu didampingi suami. Karena suami di samping kita memberikan support itu adalah salah satu mempermudah dalam hal melahirkan. Yo, bukan malah diomeli, dikata-katain. Kita ini belum pernah melahirkan. Aku aja ya, yang belum pernah melahirkan. Di saat mau melahirkan normal, aku teriak-teriak. Dikatain sama susternya, ngapain teriak-teriak? Bikinnya aja nggak teriak-teriak. Siapa bilang bikinnya nggak teriak-teriak? Saya bikinnya teriak-teriak, sus. Ya. Orang namanya belum pernah melahirkan itu kan bingung ya, panik ya, kita gimana ya. Rasanya yang sakit sekali. Di saat digunting gembusku sama dokternya itu nggak kerasa apa-apa. Karena lebih sakitnya kontraksi. Jadi kalian ini tolong ya, kalau mendampingi anaknya, menantunya, istrinya, tolong diberi support dan semangat. Bukan malah dikata-katain. Kurusan lambene guys, kurusan lambene.